Cafe, selamat datang di Pop Cafe, tempat di mana ide, inovasi, dan cerita dari dunia kelautan dan perikanan bertemu dalam satu ruang percakapan. Oke, jadi kali ini kita bersama dengan teman-teman dari program magang Book Kemenaker. Perkenalkan, aku Yuni. Boleh tahu nggak sih latar belakang kalian dulu seperti apa? Atau dari nama kalian dulu deh? Boleh dari Mbak? Oke, baik. Kenalkan, nama saya Feby Atikasari. Saya lahir di Bengkulu, kuliah dari Politeknik Alusa Perikanan Jakarta. Oke, Mbak Feby. Mbak Feby. Kenalin, nama aku Meidy. Aku domisili di Tangerang, lulus dari ITB. Oke, Mbak Mei dari ITB. Iya. Masnya? Nama saya Giza Trianggono, saya dari Tangerang dan latar pendidikan saya dari Politeknik Alusa Perikanan, jurusan penyuluhan perikanan. Oke, dipanggilnya Mas ya Pak? Mas Giza. Mas Giza, Iya. Oke, Mas Giza dari LP. Siap. Oke, kan kalian mengikuti program magang di Pusat Penyuluhan Kelautan Perikanan ini hampir 6 bulan ya? Iya. Sudah 6 bulan gitu ya. Boleh ya aku tanya-tanya nih, apa aja sih yang udah kalian rasain selama magang di Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan gitu. Kalau dari kalian selama magang ini, apa sih kesan pertama kali yang kalian dapat itu saat magang di Pusat Penyuluhan Kelautan Perikanan ini? Kalau dari Mbak Feby Kalau gimana? dari aku, kesan pertama, karena saya jurusan penyuluh perikanan, terus saya ikut daftar di Pusat Penyuluh Perikanan tuh kayak, wah, kok bisa saya terima di sini, padahal kan teman-teman yang lain pada daftar juga, cuma nggak keterima. Jadi senang aja Mbak, Iya, bisa kayak gabung. Jadi akhirnya bisa gabung. Iya, di sini bisa gabung ya. ke sini. Kalau Mbak Mei gimana? Oke, kalau dari aku sebenarnya kan aku juga jurusannya dari oceanografi. Jadi sebenarnya nggak ada kaitannya sama di media kehumasan. Tapi selama di kampus dulu aku emang ikut unit dan aku beberapa kali jadi petugas media juga. Jadi mau menggali lebih dalam ke media, jadi dan bersyukur banget staff di sini baik-baik semua, jadi bisa dapat ilmunya tuh bisa diserap dengan baik. Oke, kalau dari Mas Gizi? Kalau dari saya sendiri awalnya sangat bersyukur, alhamdulillah, karena saya diterima di Pusat Penyuluhan Kelautan Perikanan ini. Apalagi dibilang role saya itu sebagai petugas pengolah data, yang dimana tidak selinier dengan jurusan saya yaitu penyuluhan perikanan. Nah, jadi dari situ kesan pertama saya adalah saya sangat bersyukur dan alhamdulillah bisa dikasih kesempatan di Pusat Penyuluhan ini. Berarti kesan pertama kalian itu sebenarnya baik ya? Pertama kali di sini kayak nggak menyangka banget bisa diterima di Pusat Penyuluhan Kelautan Perikanan. Selama kalian magang di Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan menurut kalian? Kalau Mbak Meidy gimana? Kalau aku mungkin pengalaman berkesan selama jadi staf kehumasan, saat itu sempat dikasih kesempatan buat meliput acara di Gambir. Nah, kebetulan itu pertama kalinya banget jadi diberikan kesempatan untuk jadi host, tapi untuk meliput aja. Jadi untuk media di Pusat Penyuluhan itu pengalaman pertama dan sangat bersyukur karena aku bisa melalui itu ternyata, karena selama ini aku tuh tipenya yang di belakang layar aja sebenarnya nyamannya, tapi ternyata pas udah keluar dari zona nyaman dan dikasih kesempatan, dipercayai, itu benar-benar pengalaman yang paling berkesan buat aku. Yang biasanya ngerasa kita pemalu, Iya. bisa di balik layar aja, akhirnya kita tuh bisa mengeksplor Iya, diri juga ternyata. ya ternyata selama ini. Kalau Mas Giza gimana? Ya, jadi saya kan di Pusat Penyuluhan Kelautan Perikanan ini saya sebagai petugas pengolah data. Nah, data yang saya analisis itu mulai dari data kelompok dibentuk, disuruh sama ditingkatkan. Nah, itu jadi kebanggaan tersendiri buat saya, yang mana data itu bisa digunakan oleh Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Oh, jadi akhirnya hasil usaha Mas ini dan mengolah data tuh benar-benar bisa dipakai secara keseluruhan untuk Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang biasanya hanya berbasis di kampus aja, data yang hanya internal aja. Sekarang tuh akhirnya bisa merasakan mengolah data secara keseluruhan gitu ya. Iya, Jadi pengalaman betul. berkesan yang Mas ya. Betul, setuju. Terus menurut kalian ini yang kalian rasain selama ini tuh ada nggak sih hal yang baru pertama kali banget kalian dapetin tuh cuman di Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan ini? Kalau Mbak Feby itu gimana? Ada Mbak. Apa tuh? Karena aku harusnya
menjadi seorang penyuluh perikanan di terminal lapangan. Terus saya masuk ke sini dengan formasi media. Saya sebenarnya sama sekali saya tuh nggak pernah meliput, nggak pernah bikin konten itu benar-benar di sini pertama kali. Dan experience aku selama masuk di sini tuh kayak aku mencoba hal yang baru, yang benar-benar aku dari nol tuh aku nggak bisa apa-apa Mbak, tapi karena ada bapak-bapak mentor yang lain juga udah mendukung, udah ngasih masukan banyak. Tiap aku bikin ini dikoreksi, jadi semakin hari tuh aku semakin berkembang gitu. Jadi bener-bener hal yang baru banget bagi seharusnya seorang penyuluh yang terjun ke lapangan langsung. Ini kita harus menghadapi media yang harusnya gimana kita hadapin, olah itu kita belajar langsung gitu ya dari mentor-mentor yang keren. Kalau dari Mbak Mei gimana? Kalau dari aku hal baru yang pertama kali banget aku rasain dan cuma dirasain di situ saat itu diberikan tugas untuk membuat film pendek tentang Idul Fitri. Nah itu pertama kali banget aku jadi dilibatkan untuk menulis skrip dan juga jadi sutradaranya. Dan alhamdulillah staff di sini tuh sangat-sangat helpful banget, mendukung dan diajarin juga caranya mengkoordinasi orang. Jadi kan kalau sutradara tuh harus bisa misalnya menemukan angle yang bagus atau cara biar lebih filmnya tuh lebih berkesan seperti apa gitu. Jadi mungkin itu pertama kali mengkoordinasikan orang untuk syuting gitu, itu sangat-sangat berkesan juga buat aku gitu. Kalau Mas Giza, hal baru apa yang baru didapat dari Pusat Penyuluhan Kelautan ini? Ya, baik, untuk hal baru yang saya dapat di Pusat Penyuluhan Kelautan Perikanan ini, saya mendapatkan begitu banyak data, yang dimana data itu beneran data real yang akan digunakan oleh seluruh penyuluh perikanan yang ada di Indonesia atau bisa dibilang senasional. Dan biasanya itu saya hanya melakukan proyek-proyek mandiri, seperti saya mendapatkan data sales atau data marketing, lalu saya olah sendiri dan saya upload ke LinkedIn atau GitHub dan segala macamnya itu. Nah, tapi di sini saya mendapatkan data yang emang real akan digunakan dan akan diproses langsung oleh para penyuluh perikanan, dan itu jadi kebanggaan gitu buat saya, karena dari data tersebut bisa digunakan untuk pengambilan keputusan selanjutnya gitu, seperti itu. Hal baru banget tapi akhirnya bisa dilewatin gitu ya, bisa dilakuin sama magang ini. Itu kan dari tadi kita ngebahas kayak hal-hal yang berkesannya aja, hal baru kalian. Nah, pengen tahu nih, ada nggak sih tantangan yang kalian hadapin selama magang di sini? Terus gimana cara kalian ngatasin untuk bisa ngelaluin tantangan itu selama magang ini? Mbak Febi gimana? Kalau dibilang tantangan sih Mbak banyak ya. Ya bukan basicnya, jadi kayaknya kemarin itu seminggu 2 minggu tuh aku nggak ngerti apa-apa. Bener-bener aku nggak ngerti apa-apa, tapi kebetulan ada juga teman-teman yang lain yang membantu. Akhirnya aku tuh sedikit-sedikit bisa. Itu menurut aku kayak awalnya takut, dibilang ini nggak bisa, aku takut, benar takut kan. Pas mau kirim hasil dari ini sempat pernah ditolak sama bapaknya, nggak diposting. Jadi aku tuh ngerasa kayaknya jelek deh ini aku. Tapi aku dari sana aku belajar, akhirnya bisa gitu. Dari hal yang awalnya ditolak, nggak pernah berhenti buat coba, akhirnya bisa juga nih kita melalui tantangan itu, yang apalagi hal baru banget nih ya buat Mbak Febi ya. Keren banget. Kalau Mbak Mei gimana? Kalau aku salah satu tantangannya sih mengoperasionalkan kamera yang profesional. Jadi sebelumnya belum pernah. Jadi ini pengalaman baru juga sebenarnya, dan menjadi tantangan buat aku karena aku harus belajar lagi dan harus ngulik lagi sendiri. Dan untuk aplikasi buat ngeditnya juga aku belum pernah pakai sebelumnya, tapi karena teman-temannya support, staffnya juga yang lain juga ngebantu, jadi aku dapat ilmunya benar-benar luar biasa sih. Walaupun tantangannya aku harus ngulik sendiri dan lain-lain itu akhirnya terlewati lah, dan malah nambah value dan nilai aku gitu. Iya benar-benar, aku paham sama Gen Z yang biasa kita nyetek konten pakai gadget aja, pakai aplikasi yang sebenarnya simple. Apalagi sekarang udah ada aplikasi edit yang udah ada template-nya nih. Kita yang terbiasa hanya pakai monoton nih template-template yang tersedia. Akhirnya kita pas
setelah langsung terjun ke dunia profesional bisa dibilang kita bisa memanfaatkan fasilitas yang diberikan, itu juga menambah value diri kita ya, ternyata tuh manfaatnya sangat banyak. Kalau Mas Giza tuh gimana tantangannya? Tantangan yang saya hadapin ketika pertama kali masuk ke pusat penjualan ini, yang pertama saya dapat itu tugas yang dimana untuk menganalisis data sekitar 180.000 data, dan itu saya merasa waduh ini datanya banyak banget, gimana cara analisisnya gitu kan. Apalagi data di sini tuh ada data angka kayak skor kenaikan kelas gitu kan. Nah itu saya pikir bagaimana caranya menganalisis data yang begitu banyaknya gitu kan. Dan akhirnya saya coba membuat suatu sistem, maksudnya sistem itu buat diri saya sendiri, bagaimana sih end to end untuk menganalisis data. Dan akhirnya saya menemukannya dan saya bisa memberikan hasil analisis saya ke kepala tim kerja saya, itu Pak Cece. Oke, yang biasanya paling kita mengolah data paling banyak ratusan Iya, gitu paling ya, banyak ratusan. ratusan aja. Pas terjun langsung kita ke Ternyata masyarakat, banyak banget. ternyata dia sampai ribuan, kita harus mengolah data yang Ratusan. bermacam-macam itu ya. Betul. Tapi akhirnya bisa dilewatin juga ya Mas ya. Betul. Kalau kalian udah melewati tantangan yang ada di pusat penyuluhan ini, gimana sih suasana kerja? Aku mau tahu nih suasana kerja yang kalian hadapin secara langsung dan para pegawai dari penyuluhan kelautan perikanan ini tuh menurut kalian gimana? Mbak Feby? Kalau suasana kerja di divisi media seru banget sih Mbak, karena mentor-mentornya ya asik, nggak kaku, terus nggak apa ya, mereka tuh kita kerja tapi suasana di dalam itu dibikin asik, jadi ketawa-ketawa terus, ada aja yang diobrolin, entah itu celutukan bapak-bapak. Jadi kita tuh ngalir aja Mbak sebenarnya. Kalau Mbak Mei gimana? Kalau buat suasana kerja, jujur untuk pertama kali saat masuk itu kan didominasi sama laki-laki. Jadi semua staf di kehumasan tuh laki-laki. Jadi aku agak merasa terintimidasi. Tapi untung aku sama Feby kan di bagian kehumasan. Nah aku tuh awal takut banget buat komunikasi. Tapi ternyata setelah udah beberapa hari berjalan, ternyata mereka sangat santai dan juga bikin enjoy gitu, jadi nggak se intimidating itu ternyata gitu. Suasananya enjoy banget. Mas Giza gimana nih? Sebagai laki-laki nih yang ikut magang tuh, suasana kantor tuh gimana sih sama pegawai-pegawai juga? Untuk suasana di kantor itu wah sangat nyaman sekali yang pertama, dan juga kayak ngerasa orang-orang di kantor atau apalagi teman-teman satu tinja itu sangat suportif sekali untuk membimbing saya gitu, apalagi mentor saya sendiri gitu. Jadi udah baik, terus juga mau membimbing gitu. Gimana sih caranya kita bekerja di pusat penyuluhan ini gitu. Oke, jadi sebenarnya tuh kita magang ini sebenarnya kita sedang belajar. Sebenarnya pun para mentor-mentornya itu juga sedang menggurui, tapi itu tidak intimidating, benar kata kamu tadi ya. Sebenarnya nggak kayak menggurui, tapi lebih kayak sama-sama sharing apa aja pengalaman yang bisa kalian dapetin di sini gitu. Ternyata enak ya magang di pusat penyuluhan kelautan dan perikanan. Menurut kalian ini kegiatan atau program apa yang paling menarik dari magang penyuluhan kelautan dan perikanan di sini? Kalau Mbak Feby? Program kan bikin konten ya Mbak. Kalau aku sih lebih suka ke konten quiz time. Oke. Iya, jadi sekarang tuh saya tuh sama Medi juga. Jadi kita tuh punya jadwal masing-masing kan. Misal minggu ini aku, minggu depan Medi. Tapi di jadwal itu tertata rapi, kita bikin konten masing-masing, bikin materi sendiri, kita ngedit sendiri, voice over sendiri. Dan itu bener-bener kayak seru, terus menarik karena materi itu singkat. Jadi saya suka lebih singkat materinya. Karena nggak banyak ngeditnya sebenarnya Mbak. Mempermudah diri sendiri ya. Benar. Kalau Mbak Mei, apa yang paling favorit menurut Mbak? Mungkin kalau dari beberapa kalau di kita mungkin bukan program tapi konten yang dihasilkan tiap minggunya tuh ada edukasi, ada quiz time, ada materi Jumat, dan itu yang bikin saya akhirnya mau nggak mau harus baca lagi materinya, kita harus mempersiapkan sendiri. Jadi dituntut untuk
membaca lebih detail, tapi bisa nggak setelah itu untuk diberikan ke audiens itu mudah diterima sama mereka. Jadi pesannya sampai, walaupun mungkin materinya sebenarnya sulit, tapi gimana kita mengolah dan mengemasnya agar mudah diterima untuk yang nonton gitu. Iya, mungkin kalau audiens tuh mikirnya ya udah buat konten, kalian tinggal ngerekam, edit, Iya. posting. Padahal sebenarnya nggak semudah itu Iya. ya teman-teman ya. Jadi banyak hal yang harus kalian pikirkan yang utama ya. Terus gimana cara mengolahnya biar audiens tuh bisa menerima dengan mudah. Jadi kita pun sambil scroll pun nggak bosen kan Iya, untuk ngeliat ini. iya. Kita mau ngeliat terus, oh info apa nih dari Pusat Penjualan Kelautan dan Perikanan Iya, gitu. iya. Kalau Mas Giza tuh gimana? Saya backgroundnya juga di UI UX designer, jadi saya mampu membuat dashboard yang memiliki tampilan visual yang bisa menarik perhatian user dan juga bisa lebih betah gitu buat melihat dashboard tersebut. Iya, biasanya kan kita juga males ya Iya, kayak buat males. buka dashboard atau web gitu Mhm. kalau tampilan cuman gini. Apalagi soal kayak penyuluh-penyuluh yang sebenarnya kan belum banyak terekspos ya Iya. bagi orang luar gitu. Kita kayak ngecek misalnya dashboardnya kayak membosankan gitu. Ya, Buat apa dicari kalau lebih dalam gitu. Kalau misalnya dashboardnya dibuat lebih baik, tampilannya lebih oke, penampilan datanya juga dibuat semudah mungkin Iya. untuk bisa dipahami gitu. Kayaknya betul. masyarakat pun bisa akan lebih menarik untuk mengetahui lebih banyak soal penyuluhan Iya, gitu penyuluhan. ya. Oke. Terus kalau menurut kalian itu gimana sih peran penyuluhan kelautan dan perikanan dalam membantu masyarakat secara langsung? Mbak Feby gimana? Menurut saya peran penyuluhan perikanan untuk masyarakat langsung itu sangat berguna, Mbak. Karena saya praktek di lapangan langsung waktu itu, saya turun langsung ke masyarakat pesisir, banyak yang kurang mampu. Jadi ada anak-anaknya, mereka tuh banyak kan putus sekolah. Jadi peran penyuluh perikanan itu mereka gimana caranya mereka membentuk kelompok. Dari kelompok itu mereka bisa meningkatkan penghasilan. Entah itu dia membuat kelompok pengolahan, hasil dari nelayan itu diolah, terus dijual dan mendapatkan hasilnya. Gitu juga sama nelayan, mereka mengarahkan gimana caranya pendapatannya itu bisa meningkat daripada dia sebelum jadi kelompok. Dan itu fungsi penyuluh perikanan sangat membantu masyarakat pesisir menurut saya. Berarti dari pendampingan Iya, penyuluhan itu pendampingan. bisa bermanfaat Iya, banget ya benar. bagi masyarakat sekitar itu. Kalau Mbak Mei gimana? Apa sih peran penyuluhan bagi masyarakat tuh? Bantuan dari penyuluh untuk mengekspos lebih lagi tentang kelautan perikanan, budidaya, itu salah satu yang membantu mereka untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Jadi aku kayak, wow, sebenarnya peran penyuluh tuh sangat berat, dan juga maksudnya mereka ditempatkan juga di beberapa wilayah yang cukup terpencil gitu. Jadi memberikan, istilahnya tuh memberikan peluang untuk masyarakat di daerah sana untuk bisa berdaya lewat budidaya ikan, lewat program-program yang diadakan oleh KKP sendiri gitu. Mungkin salah satunya dari beasiswa untuk anak yang nelayan. Nah itu salah satu yang baru aku tahu juga karena baca-baca juga dari kisah mereka gitu. Jadi ternyata sangat-sangat membantu warga di sana gitu. Iya, yang sebenarnya kalau nggak ada penyuluh itu tuh bahkan masyarakat tersebut tuh nggak tahu gimana harus keluar dari kehidupan zona. Iya, sebenarnya mereka tidak nyaman juga buat mereka, tapi mereka pun nggak tahu gimana cara harus keluarnya, harus melewati itu, harus merubah. Tapi dengan adanya penyuluh yang terjun langsung ke masyarakat itu pun akhirnya bisa keluar, bisa memperbaiki taraf hidupnya lebih baik gitu ya. Benar-benar. Oke, kalau dari Giza? Ya, peran penyuluh itu benar-benar sangat penting karena saya juga kan punya pengalaman magang sebagai penyuluh perikanan di Bogor. Nah, di situ tuh kita meningkatkan di 3 aspek, yaitu sosial, ekonomi, dan teknisnya. Oke, jadi yang sebelumnya kurang mungkin hanya sekedar tahu gitu masyarakat ya, tapi akhirnya karena ada terjun langsung nih penyuluh yang ke masyarakat, akhirnya bisa lebih memahami gimana cara menggunakannya atau cara mengolahnya ya. Oke, jadi sangat bermanfaat banget ya. Maksudnya peran penyuluh ini tuh benar-benar
sangat berdampak gitu loh bagi kehidupan masyarakat sekitar. Oke, jadi selama kalian magang di Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan ini tuh ada perubahan nggak atau peningkatan diri kalian khususnya gitu di bidang keterampilan kalian itu selama magang ini tuh apa sih yang kalian rasain peningkatan itu? Kalau dari Mbak Feby? Kalau perubahan itu banyak, terus peningkatannya juga ada. Kalau perubahannya kan saya tuh nggak selinear yang jurusan saya, jadi dari saya nggak bisa jadi saya bisa. Terus peningkatan itu dari saya nggak bisa jadi saya mampu untuk belajar dari nol sampai saya sedikit lihai sih, tapi nggak terlalu bisa banget Mbak. Cuman dalam waktu hampir 6 bulan ini saya cukup baik dalam mengedit menurut saya. Akhirnya ada soft skill Iya, atau bukan soft skill, itu hard skill sebenarnya yang bisa ya. Itu hard skill yang akhirnya ternyata aku punya nih kemampuan ini setelah magang di sini gitu. Kirain nggak bisa, ternyata bisa gitu. Dikirain cuman punya basic penyuluhan gitu ya, nggak taunya juga iya dari menggali-gali, betul. mengedit, cari informasi, terus ya kayak gitu loh Mbak. Oke, jadi yang sebenarnya jauh di luar background dari Mbak Feby ternyata punya juga nih kemampuan ini gitu. Kalau dari Mbak Mei perubahannya apa nih? Perubahan dan peningkatan kemampuan mungkin yang paling aku rasain dari komunikasi. Jadi memperbaiki komunikasi aku ke orang lain gitu. Jadi bagaimana kita memberikan masukan, menerima masukan, dan juga mungkin jadi bisa sharing knowledge juga, hal-hal yang sebelumnya aku nggak tahu, lewat ngobrol, lewat diskusi itu jadi membuka wawasan pengetahuan aku juga gitu. Selain yang harus di teknis ngedit, ngerekam video segala macam, itu mungkin salah satu yang meningkat di diri aku. Iya, jadi nggak cuma hanya di balik layar gitu, kita juga di depan layar gimana cara kita berkomunikasi dengan orang-orang lain atau bahkan dengan masyarakat. Itu bisa kita latih juga ya. Dari magang ini tuh banyak banget ternyata manfaatnya. Mas Giza, apa aja nih perubahannya? Untuk perubahannya, yang pertama itu latar pendidikan saya kan awalnya penyuluhan perikanan gitu kan, dan akhirnya terjun ke bidang IT bisa bilang ya, teknologi. Dan di situ tuh saya mikir kalau misalkan saya bisa nggak sih bekerja di bidang teknologi? Ternyata bisa loh. Saya dengan jurusan penyuluhan perikanan ini saya bisa terjun ke bidang teknologi, khususnya di data analisis gitu. Dan saya juga mampu melakukan proses end-to-end dari mengambil data, ekstraksi data, hingga data visualisasi gitu, hingga menjadi sebuah dashboard gitu. Nah selanjutnya banyak experience yang didapat gitu, karena ketika sini tuh saya mengeksplor banyak, mulai dari soal pekerjaan gitu, juga soal orang-orang yang ada di kantor ini, teman-teman di kantor ini, seperti itu. Oke, jadi itu peningkatan yang dialami Mas Giza selama magang di sini ya. Oke, jadi selama kalian magang 6 bulan ini udah kalian rasain, udah kalian jalanin nih gitu. Ada nggak sih pesan yang mau kalian sampaikan kepada mahasiswa atau khususnya generasi-generasi muda nih yang ingin mengikuti magang Kemenaker, khususnya yang ditempatkan di Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan? Pesannya apa nih dari Mbak Feby? Buat kalian adik-adik, jangan lupa daftar di Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan karena bisa menambah wawasan yang lebih banyak lagi. Oke, kalau dari Mbak Medi nih, apa sih pesan-pesannya untuk mahasiswa yang akan mengikuti program magang HAP Kemenaker ini? Oke, mungkin kalau dari aku pesannya sih cuma satu, jangan pernah takut untuk explore hal baru karena kalian gak bakal tahu apa yang menunggu kalian di depan. Jadi coba aja dan jangan pernah takut buat melangkah dan melakukan hal-hal yang sebelumnya kalian gak pernah lakuin. Oke, jadi itu ya pesan-pesan buat mahasiswa yang akan ikuti program magang. Kalau dari Giza nih, ada nggak sih pesan untuk mahasiswa? Pesan dan pesan buat mahasiswa, apalagi khususnya buat taruna-taruni Politeknik Nusa Perikanan, jangan lupa untuk daftar magang HAP Kemenaker ini di Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, karena kalian akan mendapatkan experience dan juga pengalaman-pengalaman yang seru, menarik, dan juga dapat mengembangkan diri ke jadi seorang profesional.
Oke, jadi itu ya pesan-pesan untuk mahasiswa atau generasi muda nih yang setelah lulus mungkin masih bingung nih mau daftar kemana. Daripada kalian bingung, kalian daftar aja dulu ya di magang Kemenaker ini. Oke, pertanyaan terakhir nih dari aku. Harapan dan kesan terakhir apa yang ingin disampaikan untuk program magang ke depannya? Kalau dari Mas Giza dulu deh. Jadi ke depannya harapannya itu untuk program Kemenaker ini khususnya di Magang Hub agar dibukakan kembali batch-batch selanjutnya gitu. Nah, karena untuk lulusan baru seperti saya bisa mampu terjun langsung ke bidang profesional atau pekerjaan yang benar real gitu. Oke, kalau dari Mbak Mei? Mungkin kalau dari aku harapannya untuk Kemenaker ataupun KKP bisa membuat program ini untuk lebih sustain atau lebih berkelanjutan lagi, karena menurut aku 6 bulan tuh masih dirasa kurang cukup untuk ngumpulin pengalaman di bidang profesional. Dari Mbak Febi? Baik, harapan saya adalah untuk Kemenaker semoga ada program lanjutan, dan untuk KKP semoga KKP membuka juga lowongan untuk adik-adik lulusan terbaru gitu. Oke, jadi yang saya simpulkan dari obrolan kita ini, jadi dari program magang dari Kemenaker khususnya di Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan ini tuh berdampak banget nih untuk meningkatkan kemampuan kalian yang ternyata tuh jauh dari background masing-masing tuh akhirnya bisa kalian dapetin juga nih dari program magang ini. Oke, jadi buat teman-teman generasi muda atau mahasiswa yang baru lulus fresh graduate ini masih semangat-semangatnya nih buat mencari pengalaman baru, kalian bisa banget nih kalian daftar di program magang Hub Kemenaker ini, atau khususnya kalian daftar di Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, karena itu bisa menjadi bekal kalian nantinya untuk bekerja secara lebih profesional. Baik Mitra Pusluk KP, kita akhiri obrolan kali ini. Sampai jumpa di PopKP selanjutnya.